Muhammadiyah. Alhamdulillah kami bertiga, Pak Edi, saya, kemudian Pak Fauzul yang ada di luar itu membidangi inkubasi bisnis Muhammadiyah yang ke depan mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi untuk bisa membesarkan usahanya warga Muhammadiyah. Yang kedua, memunculkan wirausaha baru atau kami menyebutnya saudagar muda mandiri, kira-kira begitulah di lingkungan warga Muhammadiyah. Sehingga program yang paling awal kami akan segera melakukan pendampingan terhadap SMK ya, yang notabene mereka punya program untuk melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki kecakapan di dalam berwirausaha. Bapak-bapak yang saya hormati, gitu ya, pagi di teras, ya, siang di teras, nanti itu sore di teras, ya. Nanti lama-lama itu jadi cepat pikun itu yang begitu itu, ya. Nah oleh karenanya maka biar malam hari ini selepas acara ini jumlah denrit bapak-bapak ini bertambah, maka bapak-bapak juga harus aktif, ya. Untuk bisa aktif, bukan kemudian saya mau mengajak bapak-bapak itu berlari-lari, tidak, gitu ya. Saya bertanya, nanti tolong penjenengan jawab. Kalau penjenengan nanti tanya, saya berusaha menjawab semampu saya. Terus yang kedua, kalau saya minta penjenengan melakukan sesuatu, tolong dikerjakan dengan ikhlas. Nggak usah pakai apa, ngedumel gitu. Terus seperti siap? Siap, G? Ya. Baik. Kalau begitu semuanya saya mohon berdiri. Yang sudah setuju gitu. Jadi nggak boleh yang ngedumel loh. Sudah setuju kok gitu. Ya. Silakan diangkat tangan kanan seperti saya, bapak-bapak ya. Itu ada ibu, ada pak di belakang, ikut ya. Ya, kemudian tangan bapak-bapak ini diletakkan di pundak ya orang yang berdiri di sebelah kanan penjenengan. Biar Pak Edi punya teman. Oke. Boleh mendekat sini juga boleh kok, biar nyambung gitu ya. Oke. Coba Pak, geser Pak biar nyambung. Ini kan kita satu kesatuan ini ya, tidak boleh terpisah-pisah ya. Baik ya, sambil tepuk mesra gitu ya. Tirukan kata-kata saya ya, gitu ya. Bapak-bapak, ayo semangat. Hari boleh malam, semangat tetap pagi. Oke. Gak usah mikir umur, gak usah mikir pensiun. Terus semangat. Oke. Selama acara berlangsung, ponsel penjenengan, HP penjenengan, tolong disilentkan. Kalau tetap bunyi, besok. Oh, gitu. Sekarang pakai tangan kiri. Ke sebelah kiri biar adil. Ya. Bapak-bapak, terima kasih. Sudah diingatkan. Gantian saya mengingatkan. Panjenengan. Yuk semangat. Gak boleh lemas. Gak boleh loyo. Apalagi ngantuan. Oke. Ponsel penjenengan, HP penjenengan juga disilentkan. Tahu caranya? Kerjakan. Sekarang. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan bisa lega kembali. Ayo apanya? Ya, udah seger kira-kira gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita ikut acara itu cuman teklak gitu ya. Nanti gak dapat apa-apa, itu jumlah denritnya bukannya tambah tapi malah berkurang. Ya. Baik ya Bapak-bapak dan dua ibu ya. Saya akan mulai dari sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan saya sederhana. Seperti itu pertanyaannya. Ya. Setengah isi atau setengah kosong? Monggo yang sudah kagungan jawaban angkat tangan. Setengah isi. Karena tadinya kosong. Enggak, yang jawab yang
yang tadi ngajar gitu ya. Monggo. Penjenengan kok jawab setengah isi karena harus ada alasannya. Ya, saya melihat isinya. Melihat isinya ya, isinya cuma setengah, makanya setengah isi. Baik, alasannya seperti itu ya. Ada lagi? Setengah kosong. Setengah isi tambah sekali isi. Terus ini Pak? Setengah isi tambah sekali jadi isi. Oh, setengah isi tambah setengah isi jadi isi. Gitu ya. Berarti penuh. Ada nggak pertanyaan penuh? Jadi kreatif itu ada pada tempatnya. Kadang-kadang kita ini kan sukanya apa? Sukanya nganggo karpe dhewe. Menurut kita benar, padahal menurut organisasi mungkin nggak benar kan kira-kira itu. Usil tadinya penuh Pak, tapi sudah diminum separuh. Berarti Lagi sana juga mau separuh kok. berarti setengah isi, oke. Setengah kosong. Karena Di atasnya nggak ada airnya, jadi setengah kosong. oh gitu. Oke, baik. Yang dilihat yang atas ya. Kalau yang setengah isi yang dilihat bawahnya isinya ya. Oke. Terus yang betul sebenarnya yang mana? Dua-duanya Betul. oke. Ya. Bahwa penjenengan itu jawabannya beda-beda. Itu karena apanya? Sudut pandang alias persepsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, umat Islam itu jumlahnya besar, tapi dalam hal ekonomi sangat lemah. Kenapa? Saya pernah membaca tulisan seorang guru besar dari Universitas Andalas. Ya, bisnis itu adalah urusan yang kotor. Itu masyarakat kita sebagian besar itu seperti itu. Kemudian diperkuat oleh provokasi penjajah waktu itu, bahwa bisnis itu bukan urusan priayi. Kalau priayi itu urusannya bukan bisnis, bisnis itu berlumuran darah. Padahal Rasulullah ketika belum jadi nabi, beliau adalah seorang pebisnis. Lamanya menjadi pebisnis 25 tahun, lamanya jadi nabi 23 tahun. Itulah yang saya baca dari ensiklopedi Muhammad Super Leader Super Manager yang ditulis oleh Syafi'i Antonia. Karena masa 3 tahun, umur 37 sampai 40 tahun itu adalah masa kontemplasi, masa melakukan refleksi. Ya, sehingga pergi ke Gua Hira memprihatinkan masyarakat Mekah waktu itu. 37 sudah tidak berbisnis beliau. Ya, umur 37. Beliau memulainya umur 12 tahun, berarti 25 tahun. Ya, menjadi nabi 23 tahun. Berarti lebih lama menjadi seorang bisnis. Ya. Yang pangapunten kalau bahasa saya mungkin agak rada aneh, ya. Allah itu memilih nabi terakhir itu diambil dari kelompok pebisnis atau kelompok pedagang. Itu Allah kira-kira iseng enggak ya? Mari kita renungi sama-sama. Gusti Allah kira-kira iseng apa mboten nggih kira-kira ya? Memilih nabi terakhir kok dari kelompok pebisnis. Menurut saya meyakini Allah itu tidak pernah iseng. Ya, Allah itu pasti punya mau dengan memilih nabi terakhir kok dari kelompok pedagang. Kenapa bukan dari kelompok petani? Kenapa bukan dari militer? Kenapa bukan dari tabib? Kenapa bukan dari PNS? Loh, waktu itu belum ada PNS. Loh, zaman kerajaan kan pegawai kerajaan kan sama dengan PNS kira-kira. Tapi pasti punya mau. Ya. Sehingga seorang Hermawan Kertajaya ketika mengunjungi sebuah pesantren di Magelang, itu dia tuh ngomongnya begini. Ya, Hermawan Kertajaya kan orang Jawa Timur, orang Surabaya ya. Sehingga kalau ngomong itu kan memang lugas gitu ya. Gus, jangan tersinggung ya Gus. Kalau saya ngomong sampean itu punya nabi, nabi sampean itu pebisnis. Tapi umat Islam itu tidak mau nyontoh nabinya.
Saya ini punya nabi tukang kayu. Ya. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Yesus Kristus. Itu loh. Ya. Saya punya nabi itu tukang kayu, tapi saya sendiri nyontoh nabi sampean. Saya jadi pebisnis. Tapi kenapa umat Islam tidak mau nyontoh nabinya? Tuh. Semua itu menurut saya itu berasal dari sebuah persepsi. Ya. Jadi kalau umat Islam masih terus seperti kemarin persepsinya, maka besarnya seperti buih di lautan, tidak punya kekuatan. Ya. Nah, oleh karena itu maka saya merasa terpanggil untuk ikut memberi kontribusi ketika Muhammadiyah menetapkan bahwa pilar ekonomi menjadi pilar ketiga perjuangan Muhammadiyah. Karena sebelumnya sudah pendidikan dan kesehatan. Terus ya. Nah, bapak-bapak dan dua ibu, ya, tetap saya sebut. Kenapa? Kalau tidak nanti merasa termarginalkan gitu ya. Kehadiran saya tidak diakui, nanti saya dianggap cuma penampakan gitu ya. Jadi memang beginilah ya, persepsi yang menyebabkan seseorang itu menyimpulkan, kemudian menyikapi, merespon maupun bertindak berbeda dibandingkan dengan orang lain. Terhadap riba misalnya, ya itu ada orang yang sampai hari ini masih mengatakan bahwa ya gitu darurat kok, ya. Tapi orang seperti Pak Sunadi Samburi setahu saya, ya itu sangat sangat hati-hati terhadap apa yang disebut dengan riba. Ya, maka tabungan beliau, ya bunganya itu tidak pernah diambil itu. Ya, padahal duitnya kan banyak itu. Ya, kalau dilihat dari sisi bunganya saja mungkin ya banyak juga, tapi nggak pernah diambil katanya. Cuman saya belum pernah tanya kepada beliau, gitu. Belum pernah tambahin gitu. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu, apa jadinya jika persepsi kita itu sempit, keliru atau salah? Ya. Maka tindakan kita, ikhtiar kita, action kita itu pasti juga mengikuti itu kok. Dan kita semuanya paham Allah bersama persangkaan hambanya. Leres nih? Ada orang bekerja namanya Trisusmono. Trisusmono itu anak dari Gunung Kidul, cuma lulus SMA, ya merantau ke Jakarta. Dia hanya berbekal ijazah SMA aja. Kemudian di Jakarta dia itu serabutan Bapak Ibu, ya, kerja dimanapun gitu. Akhirnya dia diterima bekerja di salah satu perusahaan. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore dia bekerja. Pulang dia masih melanjutkan. Kenapa? Di rumah dia buka usaha. Dia melakukannya itu sampai jam 11 malam. Kalau ada orang ngerti, itu komentar orang juga macam-macam loh. Iya kan? Ada yang bilang serakah. Ada yang bilang lagi urang gawean. Ada lagi yang bilang apa? Orang diwudel dan lain-lain. Apa yang diomongkan orang itu pasti sesuai dengan apa yang dipikirkan, betul? Ya. Ketika pikirannya positif, maka omongannya juga positif. Ketika pikirannya negatif, omongannya juga negatif. Itu mesti kok. Ya. Dan orang ahli dzikir, ketika naik sepeda motor digoncengin teman, kemudian ada kucing lewat, temannya ngerem dada, kaget, maka yang terlontar pertama kali pasti kalimat yang baik-baik. Paling tidak apa? Astagfirullahaladzim. Itu sudah otomatis. Tapi nek kulino miso, ya begitu kaget, yang keluar pertama kali itu juga kalimat yang jelek. Wedus, padahal sing liwat kucing. Itu kan nggak cocok. Antara penglihatan dengan mulut itu tidak connecting. Ya.
Kurang ajar. Ya kan? Makanya Profesor Komarudin Hidayat itu bilang, salah satu ayat di dalam surat Yasin, ketika mulut manusia terkunci, anggota tubuh yang bakal bersaksi, itu tidak cuma terjadi di akhirat nanti, tapi terjadi di dunia ini juga, menurut tafsirnya beliau. Ya. Contohnya bagaimana? Ya tadi itu. Itu loh. Terus penjenengan pernah naik sepeda. Lama banget tidak pernah naik sepeda. Kenapa? Sudah ganti mobil, sudah ganti sepeda motor. Suatu saat ada keperluan, penjenengan tidak bisa pakai mobil, tidak bisa pakai motor. Kenapa? Dipakai putra atau dipakai istri atau dipakai keluarga yang lain. Kepeksa kudu numpak pit. Penjenengan belajar dari nol lagi atau sepersekian detik langsung iso. Langsung bisa kan? Iya. Kenapa? Otot yang ada di kaki sudah merekam. Otot yang ada di tangan sudah merekam. Sehingga apa? Semuanya itu artinya apa? Bergulir, bekerja sebagaimana adanya. Nah, itulah kira-kira. Maka apa? Kebiasaan menjadi sangat penting. Habit menjadi sangat penting. Ya. Baik, nah sekarang saya kembali bertanya. Dalam pandangan bapak-bapak dan ibu, ya, Muhammadiyah sebagai gerakan yang berkemajuan itu seperti apa? Sinten dengan badhe pangandikan. Kan kita saya belajar ini sekarang. Ya. Coba. Muhammadiyah sebagai gerakan yang berkemajuan seperti apa menurut persepsi penjenengan, bukan menurut persepsinya Pak Syafi'i Ma'arif. Kalau menurut persepsinya Pak Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan itu adalah memperbanyak kawan, mengurangi musuh. Itu tuh tulisannya di Republika itu seperti itu. Ya. Itu menurut beliau. Nah, sekarang menurut penjenengan. Coba sinten ingkang badhe pangandikan. Mau pun sepakat loh. Gitu. Saya bertanya penjenengan jawab. Nah, gitu loh. Monggo silakan. Yang enggak di ujung. Saya Muhammadiyah sebagai gerakan itu Muhammadiyah dinamis. Dinamis. Tidak artinya tidak saklek pada saat itu, tapi dia berpikiran untuk bagaimana bisa menjawab tantangan zaman, caranya juga dinamis dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Luar biasa. Betul, Pak. Tepuk tangan dong, ya kan? Dan kalau tepuk tangan itu masih diabani, itu berarti penjenengan belum ikhlas. Ya. Mestinya namanya tepuk tangan itu nggak usah pakai diabani. Begitu melihat ada sesuatu yang perlu dirayakan, tepuk tangan dong, kira-kira begitu. Itu namanya apa? Kebiasaan mengapresiasi. Ya, karena apa? Masyarakat kita itu masih didominasi oleh kebiasaan ngenyek. Iya, ini fakta, gitu loh. Ada orang tanya, ngono ditakoke, marai dadi orang gak mulai. Coba, kayak gitu itu yang terjadi. Padahal apa? Dia sendiri tidak tanya, coba. Begitu temannya yang lain tanya, dia malah komentarnya begitu. Padahal saya kalau nggak salah pernah baca salah satu hadis itu, ya. Kalau ilmu itu ibarat seperti almari. Ya, kunci pembukanya itu adalah pertanyaan, gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, almari itu terbuka, ya ilmunya keluar, kira-kira gitu loh. Ya. Nah, kalau ada orang bertanya, mestinya apa? Terima kasih ya, Anda sudah bertanya. Berarti kita dapat ilmu yang lebih banyak, begitu. Tapi ya dasar apa? Kebiasaan yang dibangun itu lebih banyak kebiasaan yang jelek. Maka begitu itu, ngono ditakon. Mengko ditakon coba gitu. Malah jadi apa konsultan ya kan? Ya, kayak gitu. Soalnya nggak ada temennya tadi. Nggak ada temannya. Berarti bisa kita pahami. Nggak ada temennya.
Matur nuwun ya. Jadi beliau mengatakan Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan itu adalah dinamis ya, adaptif, mengikuti perkembangan zaman ya. Saya kok setuju itu ya, seperti itu ya. Sehingga tidak kemudian kita ini terbelenggu oleh sesuatu yang membuat kita ini menjadi tidak mampu menjawab tantangan zaman ya. Ada lagi kalimat yang berbeda, monggo Bapak. Muhammadiyah yang berkemajuan itu adalah Monggo. Adalah suatu gerakan yang harus bisa membedakan mana itu purifikasi dan itu dinamisasi. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah mu'atal itu harus kita murnikan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi dari segi muamalah itu harus kita dinamis. Oke. Tepuk tangan dong. Masih diabali lagi. Nah, kalau masih ada lagi, monggo Bapak kita ini, monggo silakan. Ya. Monggo. Tepuk tangan. Saya ingat apa yang telah kami dapati dari pemuda Muhammadiyah bahwa sedikit bicara, banyak bekerja. Dan pesan-pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Itu Oke, luar biasa. Nah ini tepuk tangan yang ketiga ini sudah ada kemajuan. Oke, monggo. Tepuk tangan Pak Safi kan Marif. ini Pak Safi juga ya. Pak Safi ya. Oke. Muhammadiyah sebagai gerakan kemajuan itu kalau boleh disingkat itu adalah mengambil yang jernih dan menjernihkan, tinggalkan yang keruh dan mengeruhkan saja. Luar biasa. Coba nih ya, maknanya tidak banyak berbeda, tapi kalimat yang dipakai itu beda-beda. Ya, indah ini kalau seperti ini, betul? Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terus yang kedua ini, apa yang harus dilakukan pengurus dan warga Muhammadiyah untuk mewujudkan hal itu? Monggo, sinten ingin badhe pangandikan. Mestinya yang tadi belum, Pak. Monggo. Siap-siap ditepuk tangannya. Apa yang harus dilakukan oleh pengurus dan warga Muhammadiyah tentu saja harus banyak belajar terus